Bab 4435. Sebenarnya kamu siapa? Alasan mengapa aku membujuk Tuan Muda untuk berhubungan baik dengan Henki Lee dan membuatnya tetap di sisimu karena ketika menyimpulkan ramalan Tuan Muda, Henki Lee ini juga orang yang akan menghadapi malapetaka. Master Surgawi Su mengangguk. Dan dia adalah orang pertama yang menanggapi bencana, jadi setiap kali dia terluka, itu bisa berarti bencana milik Tuan Muda akan datang. Ekspresi Master Surgawi Su juga terlihat serius. Ramalan rahasia langit pada dasarnya sulit untuk dipastikan, kecuali cermin Bagua di tangan Eric Kin. Jika tidak, sekuat apapun Master Rahasia Langit, dia juga tidak bisa menjamin 100% mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, bayangan hitam muncul dan Henki Lee terluka, di mana kedua hal itu terjadi bersamaan yang semakin dekat ke arah ramalannya. Jadi Master Surgawi, aku ingin tahu apakah bayangan hitam itu adalah malapetaka aku. Yudhira Ying terengah-engah. Berapapun harganya, intinya aku harus mempelajari semua tentang bayangan ini secepat mungkin. Keberadaan yang kuat dan menakutkan, di mana langsung mengambil kesempatannya begitu muncul dan melukai serius orang yang menghadapi bencana, yang membuat Yudhira Ying mencium aura bencana yang akan datang. Jika Eric Kin bukan bencananya, mungkinkah bayangan hitam ini? Jika seperti ini, apapun yang terjadi, dirinya harus membunuhnya terlebih dahulu. Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan? Pada dasarnya aku adalah letnan keluarga Ying dan telah didukung oleh kalian selama bertahun-tahun. Itu sudah menjadi tugasku untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Mendengar janji Yudhira Ying, mata Master Surgawi berbinar girang. Sebagai penguasa masa depan Longzhou, Yudhira Ying memiliki sejumlah besar sumber daya di tangannya dan sekarang dia berjanji untuk membiarkan dia menawarkan syarat apapun, jadi dia akan mendapat keuntungan tak terbatas. Tapi di permukaan, dia masih tenang, menggelengkan kepalanya untuk menyatakan bahwa tidak perlu seperti itu. Singkatnya, lakukan seperti ini, kata Yudhira Ying. Baik, aku akan melakukan yang terbaik. Master Surgawi Su tersenyum. Seolah-olah di kedalaman laut darah yang tak berujung, bayangan hitam perlahan jatuh. Sejumlah besar manusia darah berenang melewatinya, tetapi mereka tidak menyerang bayangan hitam sama sekali. Bahkan di mata manusia darah ini, bayangan hitam itu sepertinya tidak ada. Lambat laun, bayangan hitam mendekati kedalaman laut darah dan paksaan menakutkan yang tak terbatas merasuki, menghalangi langkah kaki setiap orang yang ingin memasuki dasar laut. Namun, bayangan hitam itu tidak mempedulikannya, bahkan berakselerasi sedikit, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada para master yang menakutkan itu. Setelah beberapa saat, bayangan hitam muncul di dasar laut dengan mulus. Pada saat ini, seutas benang tipis berwarna darah muncul dari tubuh bayangan hitam, seperti ular kecil, berenang beberapa kali dan menggali ke dasar laut. Segera setelah itu, banyak bekas darah muncul di tanah, kemudian seorang pria yang seluruh tubuhnya merah dan ditutupi garis-garis gelap perlahan muncul di depan bayangan. Pria itu berkepala botak, tubuhnya ditusuk dengan 8 rantai dan dia disegel di dasar laut. Jika Eric Kin bisa melihat semua ini, dia pasti akan terlihat serius. Karena seperti dirinya, bayangan hitam ini tidak hanya tahu rahasia laut dalam, tetapi juga memiliki hubungan dengan pria yang mirip dengan iblis langit ini. Pria itu mengangkat tangannya, menarik rantainya dan menarik napas kecil seperti ular berdarah itu. Energi darah melingkari lengannya dan akhirnya menembus ke dalam pembuluh darah jantungnya. Sepertinya energi darah ini mengandung semacam aura. Lelaki itu memejamkan mata, mencicipinya dengan hati-hati, lalu membukanya lagi. Bagus, kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan,
tetapi kamu tidak seharusnya memprovokasi orang itu berbahaya. Aku sudah menghitung waktunya, jadi tidak akan ada bahaya. Bayangan hitam itu duduk bersila tidak jauh dari pria itu dan berkata dengan bangga. Selain itu, Erikin mempermainkanmu dan jika aku membunuh dia atau pasangan seimannya, itu setara dengan membalaskan dendammu. Masih ada banyak kesempatan, yang aku butuhkan lebih banyak adalah kolaborator yang hidup. Pria itu menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang itu, kamu telah memperoleh buah pemurnian jiwa dan kamu sudah dapat mulai memurnikan jiwa. Tidak, aku perlu tahu sesuatu dulu. Bayangan hitam itu menggelengkan kepalanya, menatap orang di depannya dengan mata penuh energi hitam. Siapa kamu dan apa rencanamu? Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Itu tidak benar, aku ingin mendengar kebenarannya. Kenapa menurutmu begitu? Orang yang disegel di dasar laut seharusnya tidak mengetahui buah suci apa yang akan lahir di Pulau Emas. Aku menyelamatkan hidupmu sebelumnya, bukankah itu cukup bagimu untuk mempercayaiku? Pada saat ini, kabut hitam di tubuh itu terbang menjauh dan seorang pemuda menunjukkan penampilan aslinya, menatap pria itu dengan tegas. Tidak. Aku, Tobikiyu, tidak pernah mempercayai orang lain dengan mudah. Identitas asli bayangan hitam itu tidak lain adalah Tobikiyu. Hanya saja Tobikiyu saat ini lebih kuat dari saat dia melawan Erikin sebelumnya, bahkan metodenya lebih jahat. Sebelumnya, Tobikiyu merebut kekuatan suci milik Mulia Su dan nyaris dikejar sampai mati oleh negara Senmu. Belakangan, dengan menyelam ke laut darah, dia lolos tanpa cedera. Namun, justru karena kejadian itulah Tobikiyu menyadari bahwa pemaksaan laut dalam itu palsu, maka setelah dia datang ke wilayah laut ini, dia masuk ke dasar laut karena suatu alasan dan menghubungi pria itu. Melihat Tobikiyu, pria itu terdiam beberapa saat. Kamu memurnikan bayi iblis dulu dan aku akan memberitahumu segalanya, bagaimana? Melihat Tobikiyu tidak berbicara, pria itu menghela napas. Tanpa bimbinganku, kamu akan mati di bawah bayi iblis dan aku tidak punya alasan untuk menyakitimu. Baik, Tobikiyu berpikir sejenak dan mengangguk. Tapi jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang meyakinkan setelahnya, kita putus hubungan. Boleh, kamu sangat berhati-hati, tetapi sebenarnya tidak perlu. Pria itu tersenyum. Setelah itu, pria itu memberitahu Tobikiyu cara menggunakan buah pembersih jiwa. Metodenya tidak rumit, hanya lebih satu langkah daripada kultivator biasa. Setelah mendengarkan, Tobikiyu duduk bersila tidak jauh darinya, mengeluarkan seluruh buah roh dan mulai memurnikan buahnya. Setiap kali dia menelan buah, seberkas asap hitam akan mengepul dari tubuh Tobikiyu, disertai jeritan bayi yang melengking. Suara bergema terus-menerus di dasar laut dan lapisan gema membuat orang bergidik. Akhirnya, Tobikiyu menelan buah pembersih jiwa terakhir dan saat ini tangisan bayi hampir menghilang. Setelah memurnikan buah suci, aura Tobikiyu tiba-tiba berubah. Energi hitam yang berkabut namun kacau seketika tertahan dan semuanya masuk kembali ke dalam tubuh. Setelah itu, energi hitam menyebar lagi, dengan aura yang tajam dan menakutkan. Ini adalah aura pemaksaan yang kuat yang dekat dengan fase penilaian 3 penurunan. Tobikiyu menarik napas dalam-dalam, tampaknya dimabukkan oleh kelegaan tubuhnya. Kemudian dia melambaikan tangannya dan seorang bayi hitam muncul di sampingnya. Melihat bayi itu, Tobikiyu memiliki ekspresi yang agak rumit. Alasan mengapa dirinya bisa memiliki kekuatan yang dia miliki saat ini tidak terlepas dari bantuan ilmu bayi iblis. Namun,
Dia menggunakan keterampilan sihir Dewa Bintang tanpa pandang bulu untuk melahap kultivator lain tanpa batas waktu, yang juga menyebabkan beberapa situasi yang tidak terduga. Misalnya, dengan kekuatan bayi sakti ini, dia justru ingin menoleh dan mengambil pengendali tubuh dirinya sendiri. Bersambung.